Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Dwi Rahayu, CGP Angkatan 10 dari Kota Batam. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru di sekolah saya, yaitu Miss Nur Anissa, yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Assalamualaikum Miss Nisa. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini Miss Nisa? Alhamdulillah sehat banget. Baik, jadi hari ini kita akan bercakap-cakap dengan Miss Nisa. Jadi kan rencananya kita akan melakukan supervisi akademik. Iya. Jadi di sini namanya praobservasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oke. Sebelumnya saya beritahu dulu tujuan dari supervisi akademik itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Nisa lakukan. Dan kenapa praobservasi ini penting supaya di antara kita itu paham apa yang harus dilakukan gitu. Jadi pertanyaan yang pertama nih Miss, kira-kira tujuan pembelajaran dari pelajaran Miss Nisa nanti apa? Yang pertama, yang pasti tujuannya biar peserta didik itu tahu tes deskripsi itu apa. Lalu mereka bisa tahu tujuan untuk mempelajari tes deskripsi itu untuk apa, serta mereka nantinya bisa menuliskan keseluruhan dari ilmu yang sudah mereka peroleh dalam bentuk mereka menganalisis gambar yang sudah saya sediakan, lalu mereka tulis dalam bentuk menjadi 5 paragraf seperti itu, gambaran dari objek yang mereka analisis. Oke, berarti untuk materinya sendiri itu teks deskripsi. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya itu salah satunya ada 3 ya Miss ya. Tadi yang pertama peserta didik tahu apa itu tes deskripsi, Iya. kemudian mampu menuliskan tes deskripsi minimal 5 kalimat, 5 paragraf. Luar biasa. Baik, jadi itu untuk tujuan pembelajarannya. Terus pertanyaan kedua nih Miss, area pengembangan apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Kalau saya sih lebih terfokus mereka lebih mampu secara pengetahuan dan keterampilan. Nanti pengetahuannya mereka sudah mengetahui tentang tes deskripsi itu apa, terampilnya saat mereka mampu menuliskan dan menganalisis objek yang sudah saya berikan di PPT yang saya sediakan. Jadi ada 2 area pengembangan, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Miss Nisa nih, bolehkah Miss Nisa jelaskan langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa untuk observasi nanti? Oke, yang pertama pastinya saya akan membukanya dalam salam terlebih dahulu dengan doa kan. Kemudian nanti saya akan tanyakan tuh kabar anak-anak tuh sehat atau bagaimana. Terus nantinya mereka juga akan saya tampilkan video untuk refreshing dulu pikirannya kan, biar mereka tuh enjoy dulu. Nah, habis itu baru nanti saya jabarkan materi yang saya ajarkan seperti itu. Semuanya sudah ada di PPT, nanti tinggal saya jabarkan lebih secara terperinci lagi biar mereka lebih paham. Luar biasa, berarti rancangannya udah luar biasa ya Miss Nisa. Nih, kalau boleh tahu Miss Nisa, strategi pembelajarannya apa? Berdiferensiasi. Betul, ya. sesuai kebutuhan dari peserta didiknya itu sendiri. Kalau untuk model pembelajarannya Miss? Secara kontekstual. Iya, ya. jadi mereka belajar sendiri-sendiri, nanti mereka akan menyaksikan PPT yang sudah sediakan, lalu mereka akan menjabarkan objek yang saya berikan itu dalam bentuk tulisan seperti itu. Oke, berarti kalau bisa digarisbawahi pembelajarannya sudah berdiferensiasi, menggunakan strategi pembelajaran kontekstual gitu ya Miss Nisa. Oke. Kira-kira nih kapan nih Miss bisa saya melakukan observasi? Nanti kan jam 2 siang itu saya masuk di kelas 7 Abanin. Jadi nanti saya sebelum masuk kelas saya akan calling ibu dulu biar saya persiapkan segala macam infokus dan alat-alat lainnya. Nanti kita akan masuk kelas barengan. Baik, berarti hari ini jam 2 di kelas 7 Banin gitu ya Bu? Oke, kalau begitu saya pikir cukup untuk praobservasi. Semoga observasi nanti berjalan dengan baik, pembelajaran Miss Nisa dapat memberikan semangat dan menyenangkan bagi siswa. Amin. Itu saja sih Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan duduk.
Alhamdulillah, hari ini siapa yang tidak hadir? Azam, sakit apa? Demam. Tadi sudah dikasih obat sama makanan belum? Sholat. Kabar kalian hari ini gimana? Sehat semua? Azam ya. Oke. Kemarin kita sudah merencanakan bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Apa yang dimaksud teks deskripsi? Teks yang menjelaskan suatu hal secara apa? Rinci. Ya, ini. Kita akan masuk di dalam bab 1 menghayati keindahan lingkungan melalui teks deskripsi. Jadi dari awal kalian sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Kemudian ini tujuannya ya. Tujuan dari kita mempelajari teks deskripsi itu adalah untuk mengetahui gambaran mengenai suatu objek seperti tempat, keadaan sekitar dan lain sebagainya. Para pembaca melihat, merasakan dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi memang teks ini bertujuan agar para pembaca atau pendengar itu bisa merasakan apa yang sedang disampaikan, ya, dengan menggunakan panca indera. Apa itu panca inderanya? Mata, kemudian telinga, kemudian mulut, terus hidung, ya, terus kulit, ya, kulit indera apa? Indera meraba, ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan materinya, kalian akan menyaksikan pelihat terlebih dahulu. Coba. Apa nih? Apa ini? Ya? Kenapa jerapah ya? Terlalu gendut ya. Tuh, ini apa ini? Flamingo. Flamingo ini? Buaya. Ini apa? Cinta mengejar saking badannya terlalu gemuk, saat dikejar mereka berguling-guling. Ini lagi, cintanya lagi ngapain? Jadi dari hal ini kita dapat belajar ya, atau mengambil suatu kesimpulan. Ada yang tahu apa itu? Kesimpulan yang dapat kalian ambil dari video ini? Jangan terlalu berlebihan saat makan-makan yang sewajarnya saja, seperlunya saja, agar kita tidak obesitas. Soalnya obesitas itu bisa mengakibatkan kitanya juga penyakitan, plus merugikan diri sendiri karena kita kurang bergerak. Jadi biar menghindari obesitas, maka seperlunya dan rajin bergerak. Oke ya? Nih, tuh. Ini dia ya. Apa itu teks deskripsi? Ya, tuh. Adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara sejelas-jelasnya, ya, agar para pembaca dapat merasakan apa yang sedang dijelaskan, ya, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya sambil dicatat ya, hal-hal pentingnya supaya kalian tidak ketinggalan materi. Dicatat di buku yang ada. Ya, ciri-ciri teks deskripsi ya. Di sini ya menggambarkan atau menuliskan suatu objek, menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera atau membuat
Majas. Sindiran. Hah? Ayo, majas apa tadi ada 4. Penegasan, kemudian akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, karena jamnya sudah habis, ya kita akhiri dulu. Ayo, ketua. Oke, syukur buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Ida Dwi Rahayu, JGP Angkatan 10 dari Kota Batam. Hari ini masih didampingi oleh rekan saya, Miss Nisa, yang alhamdulillah telah menyelesaikan supervisi akademis. Jadi sekarang adalah kita memasuki pasca observasi. Oke, Miss Nisa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana tadi proses pembelajarannya tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Awalnya kan ada khawatir juga ya jangan sampai mati lampu dan segala macam. Ternyata semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, tapi saya mau memberitahu dulu bahwa pasca observasi ini bertujuan untuk memberikan evaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Miss Nisa lakukan tadi dan mencari solusi jika ada kendala. Oke. Jadi ada beberapa hal nih Miss Nisa yang mau saya tanya-tanya. Yang pertama itu alhamdulillah tadi sudah berjalan baik nih, saya bilang kan tidak ada kendala sama sekali. Jadi kalau boleh tahu area pengembangan yang Miss Nisa lakukan sudah tercapai tadi? Alhamdulillah sudah juga. Jadi ada 2 pengembangan yang bisa pengetahuan dan keterampilan. Boleh diceritakan bagaimana tadi di dalam kelas ini? Iya, jadi tadi kan sudah di dalam kelas itu saya sudah menunjukkan PPT yang telah saya sediakan seperti itu. Semua peserta didik menyaksikan apa yang telah saya siapkan. Lalu mereka sudah menyerap apapun yang sudah mereka lihat dan mereka bisa juga melakukan tanya jawab sama saya saat itu. Dan yang terakhir itu saya memberikan mereka tugas dalam bentuk mendeskripsikan suatu objek dan mereka tuliskan dalam bentuk 5 paragraf seperti itu sebagai bentuk keterampilan mereka. Berarti secara keseluruhan area pengembangan pengetahuan maupun keterampilannya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi untuk kendalanya nih selama itu tadi pembelajaran tadi, apakah ada kendala-kendala itu? Kalau misalnya dari alat-alat yang saya bawa maupun dari PPT yang sudah saya sediakan semuanya aman sih awalnya. Cuman setelah saya berusaha masukkan speaker itu kan speakernya berbasis Bluetooth seperti itu kan. Tiba saya coba konekkan padahal wifi aman, semua aman, tapi speakernya yang nggak mau menerima nyambung dengan laptopnya. Jadi tadi adalah habis sekitar 5 menit atau 7 menit hanya untuk mengatasi kasus speaker aja. Jadi bagi saya itu benar-benar membuang waktu saat di dalam kelas tadi seperti itu. Jadi kendalanya Bluetooth yang tidak terkonek gitu iya, kan, speaker. Nah, untuk kedepannya nih Miss, untuk menghadapi kendala yang seperti itu apa Iya. yang akan dilakukan? Yang pertama sih saya memang kalau udah seperti itu udah saya tandain mendingan tidak pakai speaker yang ini. Saya akan mencoba cari speaker yang lebih portable lagi, atau kalau basicnya Bluetooth dia tidak bisa ya udah pakai kabel aja deh, cari aman seperti itu. Soalnya 7 menit sendiri sayang banget sih Miss. Nyesel juga ditanya tadi kan. Jadi kendalanya cuma bukan di pembelajaran tetapi teknisnya ya Bener, Miss Nisa. Jadi iya. untuk solusi yang Miss Nisa sampaikan tadi tidak memakai Bluetooth yang tidak memakai speaker yang sama tetapi Iya. menggunakan yang berbeda di lain Iya. kesempatan. Betul. Oke, saya pikir sudah semuanya proses pembelajaran yang Miss Nisa tadi lakukan juga sudah berjalan dengan baik menurut saya.
juga sudah berdiferensiasi. Anak-anak juga nampak sangat senang dengan pembelajaran yang Miss Nisa lakukan. Jadi saya pikir sudah sangat bagus apa yang Miss Nisa lakukan. Oke, saya pikir demikian. Terima kasih Miss Nisa untuk kesempatannya saya bisa masuk ke kelas Miss Nisa untuk melakukan observasi. Semoga Miss Nisa kedepannya dalam pembelajarannya lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Miss Nisa. Bu, ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.